warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan sebelum pelajaran kita mulai, siapa yang mau bikin doa kita untuk hari ini? Coba maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap hari ini belajar? Siap. Ada hadir semua? Hadir. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau sudah sehat semua. Kita mulai pelajaran ya. Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ingat. Coba ibu mau tanya apa? Biasanya kalian di rumah sama orang tua? Sopan. Lagi. Semangat. Kalau disuruh orang tua? Bentar bu, baik bu. Iya pak, bentar pak, apa seperti itu? Atau enggak aku mah aku lagi rame nih, nah lagi ini. Enggak, alhamdulillah ya kalau seperti itu berarti sudah paham tentang cara hormat kepada orang tua. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini masih tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, hari ini tentang indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai di sini kita belajar ini nanti supaya kita bisa mencontohkan atau menunjukkan contoh sikap menghargai kita kepada teman, kepada siapa lagi? Kepada guru atau orang tua, dan juga kepada guru ya. Nah, coba sekarang kalian lihat di buku. Nah, kalau sudah kalian menyimak gambar itu tadi, coba dijelaskan belajar kelompok. Lain berdiskusi. Dalam diskusi, di situ mereka masing-masing mengemukakan apa? Mengemukakan pendapatnya, karena di situ kan ada satu cerita. Coba kalian lihat cerita di samping ini, di samping gambar itu, coba dibaca dulu. Nah, jadi dari masing-masing mereka itu punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi dari perbedaan pendapat itu ada nggak yang tidak setuju atau misalnya marah-marah sama temannya? Ada nggak? Tidak ada. Nah, karena dalam berdiskusi kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Biar pendapat kita juga nanti bisa dihargai orang lain, asal
pendapatnya itu harus yang baik, jangan kasih pendapat sembarangan. Ya. Nah, kemudian coba kalian diskusikan lagi ini bagaimana cara berdiskusi dengan baik dan contohnya apa? Coba. Bekerja sama. Kan diskusi, jangan kasih tahu orang. Berdiskusi apa? Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain atau pendapat dari guru atau itu orang tua. Terus kalau sudah, contohnya seperti apa? Nah, setelah berdiskusi, coba sekarang kalian berlatih bermain peran seperti apa cara menghargai pendapat orang tua misalnya. Coba latihan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah itu ibu mau coba kita susun ya. Contoh-contoh menghargai pendapat dari yang sudah kalian pelajari tadi. Menghargai pendapat yang biasa kalian lakukan itu apa aja? Coba. Nah, coba sekarang kalian bisa nggak menyusun atau memberikan contoh pendapat yang sukar? Apa lagi? Saling menghargai walaupun beda agama, contohnya saling berbagi dan saling menolong. Nah, yang sukarnya di mana? Itu yang mudah. Kalau yang sukarnya biasanya gini ya. Kalau dengan teman yang berbeda agama, misalnya kita mau main ke rumahnya gitu ya, terus dia punya anjing, itu kan suka galau kita ya. Nah, atau kalian ada yang punya peliharaan seperti itu? Nah, jadi kan mau masuk ke rumahnya gak enak gitu ya, tapi kita mau main sama dia gitu, karena kita tahu ya anjing kan najis buat kita. Jadi itu yang kadang-kadang kita suka untuk. Nah, selain itu apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh lain? Apa yang susah? Menghargai pendapat orang lain tapi susah untuk kita lakukan. Itu seperti apa misalnya? Di rumah kah? Atau dengan teman kah? Di sekolah kah? Apa? Misalnya dikasih tugas, mau kerjakan, tapi kita nggak ngerti, tapi kita susah untuk mengungkapkan dengan orang tua, dengan guru gitu ya. Atau misalnya disuruh bikin apa, dikasih tugas lagi sama guru, tapi pensil kita nggak ada, terus apa lagi? Nggak ada pulpen, tapi kita takut buat ngomong, takut dimarahin sama guru. Nah, itu yang susah. Sampai di sini paham? Nah, sekarang karena tadi sudah berlatihan bermain peran, coba contoh menghargai pendapat secara berkelompok atau masing-masing kelompok tadi ungkapkan apa, seperti apa menghargai pendapatnya. Coba dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1 ungkapkan pendapatnya. Menuruti perintah orang tua. Ya, kemudian kelompok 2. Menuruti perintah orang tua. Yang lain biar nggak sama. Terus? Jika ingin pergi ke rumah teman, pamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Iya. Nah, itu tadi pendapat teman-teman kalian. Coba ada yang setuju dengan pendapatnya Niko sama Dinda tadi? Setuju atau nggak setuju? Setuju. Ada yang nggak setuju? Nggak ada. Nah, kalau punya kelompok 3 tadi setuju apa enggak? Kalau mau keluar rumah, pamitan dulu sama orang tuanya.
dan sudah disetujui oleh kelompok lain. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan Marsha. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, bercita-cita menjadi anak saleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Yang kedua, anak saleh adalah anak baik yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sekitarnya. Yang ketiga, ciri-ciri anak saleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. Yang keempat, di dalam pergaulan hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Tepuk tangan untuk Marsha. Itu tadi pelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih karena sudah membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa silakan angkat tangan. Kalau yang tidak bisa duduk manis aja ya. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu perwujudan menghormati orang lain. Sangat setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya. Terus yang kedua, menghargai pendapat orang lain akan menyenangkan semua orang. Sangat setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Setuju. Ada yang ragu-ragu? Tidak ada. Nggak ada. Nah, yang ketiga, berbeda pendapat dengan teman tentang sesuatu merupakan hal yang lumrah atau wajar. Tidak perlu menyebabkan pertemanan menjadi terputus. Sangat setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya, jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, tidak boleh sampai menyebabkan pertemanan menjadi terputus. Itulah gunanya kita saling menghargai pendapat. Itu tadi ya. Sekarang sudah bisa semua. Dari beberapa pernyataan tadi semua sudah menjawab dan juga sudah mulai paham tentang pelajaran kita hari ini. Minggu depan bisa kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang materi yang baru ya. Untuk hari ini Ibu rasa cukup. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin wabarakatuh. Waalaikumsalam.